sejahtera untuk kita semua. Yang bisa masuk ke pembuluh darah. Dia keluar ketika ada orang ngomong Allah, langsung pesat ras. Orang mau mangan kau usah bismillah, ternyata bismillah melayu mesu-mesu deh. Karena dia untuk mengulangi keberkahan orang mukmin ketika makan, ojo sampai deh mau bismillah. Tuh ya, dengarkan nih. Jadi kalau makan, melakukan segala sesuatu, apalagi makan, kalau bisa harus tidak berdoa dulu. Kalau enggak nanti wah keberkahannya hilang. Berkahnya hilang. Mau bismillahirrahmanirrahim. Mau ngombe apa lagi, terus makan itu. Jadi kak mau coba deh sambil mangan bisa. Uang mangan waras tapi saat temennya sari keberkahannya gak ono. Hanya habis dimakan. Jadi setan lah. Masyarakat kita gebyah-uyah. Pokoknya yang saya sebut tadi itu semuanya adalah setan. Semuanya. Tuh, jatuh setan ya. Nomor 5. Nomor 6 ifrit. Ifrit, iya ya. Ifrit, al-ifrit minal jinni. Ifrit juga jin. Cuma satu ifrit itu. Cuma satu ya? Cuma satu ifrit itu. Enggak ada duanya. Ifrit ini. Nah, ifrit ini jin yang pernah berkaitan dalam sejarahnya ketika Rasulullah Mi'raj itu tahu dah uber. Iso uber. Jadi ifrit ini mampu mengejar Rasulullah Tuhan ya. Luar biasa. Samping saktinya. Sakti ini. Cuma ya karena orang pengawali. Nah, cuma kan Jibril ngode ngene pasukan sepawate betul nggo obor bisi habe mobil sambil nggo obor masak. Itu malaikat Jibril ngerti. Juga ambek Ifrit swawati akhirnya malaikat. Akhirnya gak sampai mengikuti gak sampai mengikuti. Jadi Ifrit. Nah, saya nggak punya cerita tentang masalah Ifrit karena ini legenda hikayat yang sangat lama kuno sekali. Jadi saya tidak banyak mempunyai literatur tentang Ifrit itu bagaimana. Yang jelas al-Ifrit minal jin itu juga bagian dari jin. Betul. Yang terakhir iblis. Nah, iblis ya. Iblis ini dulu waktu belum ingkar kepada Allah, namanya di surga itu Ajazil. Ajazil. Oh gitu ya. Saya jadi paham nih ya. Jadi Ajazil itu adalah nama iblis sebelum dia ingkar kepada Allah. Dia ahli sujud, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintahnya itu. Bahkan malaikat-malaikat pun bisa terkalahkan dengan ibadahnya Ajazil tersebut. Nah, cuma semua Allah yang mempunyai yang mempunyai kehendak. Gak mungkin Allah tiba-tiba menyuruh iblis yang khusyuk, iblis mudah untuk surga pun tidak mungkin. Itu boleh coro. Allah wujudkan Adam dan Hawa dengan segala lika-liku cerita yang panjang itu, intinya dibutuh ambek iblis dan korbannya ketiga-tiganya. Ihbitu minha jami'a. Wis muduno kabeh awakmu. Kabeh. Gitu loh. Turunnya iblis, turunnya Adam, turunnya Ibu Hawa. Ketika diturunkan oleh Allah, itu semua dimatikan oleh Allah. Nggak hidup kalau hidup, karena surga itu bersifat akhirat. Iya, sifat abadan. Abad, iya, ini akhirat ini. Karena ini rahasia ini. Diturunkan tuh harus dimatikan dulu. Kalau itu mati bisa. Kemudian didekek sama kono, didekek sama kono. Iblis itu dalam pandangan saya setelah saya membaca beberapa literatur itu hanya menggoda para nabi dan rasul. Iblis itu kelasnya Pak ya? Kelasnya Pak ya, ada kadang sekarang ya ini apa yang mungkin perbedaan saya dengan mereka yang yang memahami tentang masalah iblis, terutama yang ngerti agama. Ini ada perbuatan iblis, wong ngelakoni wong minum arak, iblis.
sing dasar iblis. Memang iblis itu adalah abul jin, abu syaiton, bapak jin, bapak setan. Tapi dia tidak beranak. Iblis itu tidak Enggak beranak. Lah wedokane sapa? Gak ono, iblis sendiri. Allah menciptakan iblis cuma satu. Sama seperti Allah menciptakan Adam cuma satu, Abul Bashar, bapaknya menungso. Tapi kan ini anak pinana, iblis tidak. Situ endil. Lah sing gudang-gudang itu setan. Tadi yang saya katakan tadi, para nabi, para rasul dan orang yang derajatnya memang sebanding dengan malaikat. Itu kelas iblis. Contohnya malaikat Harut Marut itu sampai melanggar, sampai melakukan maksiat kepada Allah, sungguh iblis, malaikat padahal penghuni langit. Jadi malaikat Harut Marut itu kan pagi itu turun ke bumi membantu Nabi Daud untuk mengadili umatnya yang melanggar kan. Ya iblis gak terima, ya bisa mengganggu surga. Garo iblis, sungguh iblis ini langsung melakukan maksiat, zina, jebret, udah sore gak sok miber, langsung takoni Nabi Daud, kami beramu, mboten saged lakoni zina, langsung dihukum sampai Nabi Daud digantung sampai dino kiamat. Sampai hari ini masih hidup lah digantung. Tempatnya wallah alam, saya nggak ngerti, karena nggak ada keterangan yang memperjelaskan. Nabi Idris, Nabi Ayub, Nabi Nuh, wah, iblis, uang digodhog iblis, sak menit jebol lah kabeh wis. Gak main-main iblis. Yang ngomong pinter, cerdik, iblis itu makhluk paling cerdik. Gitu. Lamun ini iblis. Umpama iblis iku iso ngomong, "Hei, aku lho gak godho awakmu, sing godho ku setan." Anjen setan njaluk tolong aku, tak duduk kuwi carane godho. Tapi dudu aku sing godho. Sebab orang kalau digodha iblis jebol, Pak. Anakku itu jebol digodho iblis, akeh jebol wis. Dadi ono makome dhewe-dhewe. Dan itu perjanjian itu sudah perjanjian. Iya. Gak iso dipaksa, gak bisa. Seperti berarti yang Buddha saya Abdul Qadir Jilani. Iya. Itu kelas-kelas ngono iblis ngono iku. Terus Barseso zaman Nabi Musa. Itu iblis. Gitu loh. Jadi sampai seperti iblis. Lah wong ngono iblis mau iblis ngomong. Aku masih ngene ndak alumni surga ngawur. Bisa ngono. Alumni surga. Aku ada surga suwi. Iya, terus ini pandangan saya. Iblis itu menurut saya enggak musyrik. Ketika Allah dawuh ya nang surat apa itu? Surat Al-Qur'an. Wa ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Ya iblis, apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud di saat aku perintahkan? Maksud sujud nang Nabi Adam. Apa jawabnya iblis? Kholak tani. Loh, itu kan mengakui panjenengan dadosaken kula ya Allah minarin dari neraka wa kholak tahu mintin. Terus jenengan dadekaken Adam saking tanah. Itu artinya iblis itu mengakui lek Allah itu sudah ada. Berarti kan enggak musyrik. Dia enggak menyekutukan. Iya, dia tidak menyekutukan. Enggak menyekutukan bahasa itu. Masalah kelanjutan iblis itu apa di hadapan Allah SWT. Tapi kalau kita melacak ayat seperti itu, apalagi ini lebih jauh lagi ono ayat Quran wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Ya iblis, laknatku kepadamu sampai hari kiamat. Artinya begitu hari kiamat tiba, laknat Allah dicabut. Sama seperti Mbak Eko lagi melatih anak buah, kamu jarang latihan, kamu jangan ikut latihan 2 minggu. Berarti minggu ketiganya boleh nggak? Boleh kan? Karena ada batas waktu. Ada batasnya. Sama ila yaumiddin itu batasnya sampai hari kiamat. Ila di situ lek wong ngaji itu duwe faedah meringkas, ilhasar, memberi batasan.
Sama seperti basuhlah wajahmu, sak wudu basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ngerpakoy. Batasnya sampai sini. Gitu. Oh, Lah iya. masalahku dijabut laknati kemudian ibu sampai di surga ini urusan Gusti Allah itu. Cuma itu penjelasan tentang hal-hal yang bersifat gaib. Nah, ada lagi tambahan seperti pusaka. Iya Pusaka. betul, pusaka. Ada penarikan pusaka itu kan sering terjadi sekali. Pusaka. Jadi pusaka itu kan ketika sang empu itu membuat pusaka, ada yang memang itu dimaksud dia bisa menghadirkan jin, disuruh hadir di kerisnya ini. Seperti cerita yang paling terkenal keris apa Kediri itu sebagai materi Mumpuni. empu waktu itu Kenaro itu kan minta keris sing sok nandingi satu adik lah sopo itu, tapi nyobain gak main-main nang gone Empunya sendiri yang buat keris itu buat sendiri. keris sendiri tau sih jarap. Akhirnya dia ngetokno sabdo berapa 7 turunan. 7 turunan yang megang keris itu. Nah itu pasti mati terus itu. Nah, itu yang dihadirkan jin. Yang kedua, seperti Mbak Eko ini sebenarnya bisa. Jadi membuat pokoknya bahannya terkendali dari besi aji. Ya dengan kekuatan yang dimiliki, tidak hanya pernapasan, bisa diasma, diisi istilahnya, diisi. Selagi ini diisi, maka selamanya ini terisi. Ini pemahaman orang-orang tua. Niningku ini jadi dana. Dia menjelma menjadi dana. Lah, dana kalau kemudian karena nggak ada pembahasan, Quran kalau dana pembahasan dana, sehingga karena ini ada kekuatan tapi yang sifatnya gaib, sehingga saya anggap ini juga minal jin. Karena keris walaupun asmaan api kemudian asmaannya kayak goding wong ini nyampe kan, nek tes ini loh. Berarti ada kekuatan untuk dilekan, gitu loh. Kalau masalah orang bisa narik keris itu memang pertama memang orangnya memang mengerti, dia ahli, itu ya. Kedua memang dia bisa kontak dengan benda istilahnya pusaka tersebut, dan pusaka tersebut memang pusaka yang mempunyai apa istilahnya ada danyanya lah, memang pusaka bagus memang, sehingga energi dia bisa menyatu dengan yang narik itu ya, yang narik tadi itu. Nggak semua orang bisa, tapi kalau orang bisa, insya Allah siapapun bisa. Jadi cuma jin itu nggak bodoh. Padahal dibuatin minyak macam-macam ini begitu kemarin berpangkat dijoli barangnya. Nah, Ada yang seperti itu. dikasih barang yang KW. dikasih KW. Tapi ono sing memang dapat yang asli. Ono sing. Nah, ini yang berkaitan dengan apa? Hal yang bersifat gaib, dari mulai jin dan kholisun sampai iblis. Semuanya ini jadi mulai jin sampai iblis semuanya tujuh ini minal jin. Gitu loh. Iya. Ya, semua minal jin. Kecuali kalau malaikat memang terbuat dari nur, dari cahaya. Mengapa dibilang dari cahaya? Sebenarnya cahaya kalau dipudarkan dia menjadi api. Cuma saking dari bercahaya. Laser itu cahaya itu. Berbentuk api, cahaya cahaya bakar tapi ya. Kayak gak obane cahaya matahari dipantunan nggone kertas kobong. Cahaya menjadi kekuatan. Tapi tetap kita mengatakan bahwa malaikat tercipta dari cahaya, nur dari cahaya. Terus ini Pak Yai, kalau ada misalnya kadang-kadang seseorang ya di perjalanan atau mungkin di sebuah rumah terus
ya tiba-tiba terlihat penampakan, apa yang harus dilakukan kalau untuk orang awam ini ya? Orang awam Ya, apa ya sebaiknya kalau memang di awam sekali jangan gegabah moro-moro menangani, dalam artian langsung ditangani dibersihkan, jangan. Karena makhluk halus itu dia ngerti ketok, bisa ngukur sapa sing berseni itu bisa memahami, ngerti gitu loh. Jadi sebaiknya dia tanya kepada yang ngerti, atau paling tidak dia banyak doa-doa Rasulullah, doa-doa keselamatan itu aja. Sebab Amirul Dar itu juga nggak gampang keluar gitu loh. Amirul Dar itu mau di rumah mau ketok dulu pocongan udah anak itu di saat Abi Dujana. Jadi sahabat Rasulullah namanya Abi Dujana itu mau tidur di rumahnya, tiba-tiba malam hari itu dicopakan, jadi ditok di diraba itu kulitnya kadofadi, kulitnya kodok, tangannya dodo, wireng, matanya merah. Wes, Amirul Dar macam-macam bentuk ya semua kerang lagi. Akhirnya pagi harinya dia lapor Rasulullah, kalau ini tilam tenin griya lah kebun niku dicopakan wajah kula yang wedhe niku berwatu abang, kulit niku kaya dofadi, kasar kaya kodok. Nek bahasaku model-model ngono iku ya kulite gendruwo. Akhirnya ambek apa? Ambek Rasulullah dikene tulisan. Sing dikene tulisan tapi sing nulis Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Wis iki kawin turu dekek nggone makmum. Ya akhirnya kemudian kayak surat ibu, nah wong iki maca ayat kursi itu ayat terakhir itu wala ya'udu khibduma wala ya'udu itu untuk topor sih. Jadi maca ayat kursi terus wala ujungnya 41 kali. Maca ayat kursi 40 sampai. Wong iku njempere dadak. Ya Amirul Dar iku aku kapan aku tak metu yang dadi obong aku. Maca aku dia mojo. Wah. Jadi seperti itu Amirul Dar. Kita lihat aja keadaan untuk bangunan, apa untuk kebun, apa untuk jalan, mutamarid, tawarid, untuk mulai, nanti ya lu, mulai omang ini, omang untuk bangunan Amirul Dar. Amirul Dar jadi bisa memetakan. Kayak kita kemarin yang ke Gunung Puncung yang disambut kuntilanak, berarti tawarid. Nah, yang kuntilanak mutamarid ya, itu tawaridnya. Iya, yang di makom itu bisa korinnya. Oh, yang kalau di makomnya itu korinnya Mbak. Iya, Mbak Wali. Oh, gitu. Tapi ada pemahaman lain begini. Jadi khusus untuk para aulia itu ada yang meyakini jika mereka hadir, sesungguhnya yang hadir adalah memang orangnya. Nah, saya nggak bisa istilahnya membantah karena ini pendapat lain sih. Pendapat lain ya. Ada pendapat lain ya. Iya, bahkan ada ngomong itu roh ya, pikir wah nggak bisa kalau roh, tetap saya tolak kalau roh. Cuma dia diizinkan oleh Allah untuk hadir pada mukhib-mukhibnya para nabi, para rasul. Terus ketemu nabi itu sesungguhnya mimpi. Kok ngimpi ketemu nabi atau ngimpi ketemu nabi Rasulullah itu sesungguhnya itu bukan memang Rasulullah hadir. Lo kok iso ngono direstui lho Gusti Allah. Jadi memang kelas-kelasnya ada yang seperti itu. Nah, saya kadang-kadang juga meyakini yang ini momen kerakatan oleh makom yang Sunan Ampel ya mereka ada nomor sulitan mimpi sulitan jangan tidak sunnah ya sudah alhamdulillah ketemu begitu mau letak wes. Terus kalau ini Pak Yai masalah ini sihir ya kadang-kadang banyak
di daerah kita ini contohnya kayak apa, santet gitu ya, itu untuk membentenginya ini supaya gimana caranya ya, yang cara paling mudah gitu untuk orang-orang yang awam yang supaya tidak gampang terkena santet ya. Memang santet ada kelas-kelasnya, cuma istilahnya langkah awal lah, supaya ada mudah terkena santet. Kalau kita merujuk kepada tuntunan para ulama sih, itu ini jalan kitab salaf, kitab kuno ya, orang itu dituntut paling tidak takarub dengan Allah, dia punya kontak sendiri dengan Allahnya, sholatnya ya api, ngaji Quran, rumahnya Sholatnya harus rajin, terus sholat ngaji Quran, zikirnya, haliyatnya, sedekahnya, karena sedekah itu wewe tapi sebenarnya ada kekuatan yang dasar, maha dasar. Dengan sedekah orang tanpa berdoa, Allah berikan keselamatan. Dengan sedekah itu ya. Sedekah itu, gak usah dungo loh, aku kan kayak keselamatan. Itu digenteni bisa, apalagi ditambah dengan berdoa. Itu, jadi hal itu konteks-konteks agama. Tapi sisi lain ada ikhtiar, bacaan-bacaan mungkin, ya bacaan yang bacaan itu ada yang ayat Al-Quran, ada yang bacaan-bacaan itu dengan hizib-hizib atau asma-asma, isim-isim yang memang untuk penangkal. Contohnya mungkin kayak ayat Al-Quran, salah satunya adalah qala Musa majidun bisikru innallaha sayyiduhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Itu yang ayat. Mungkin yang asma seperti Jalut naruddu bidal a'da min kulli mujatin wa bil ismi narmihi minal bu'di syata. Itu ada yang kejawen lah, Jawa ya. Bisa ya ini kayak Jawen kan itu penangkal juga. Ini juga ikhtiar bagi orang-orang yang awam dengan agama tapi dia punya benteng. Bulu balik, kubalik, sopo ngasih jokiro Allah, marang sun yusupo, siti pertolongan, siti kisik, bla 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 bla. Itu juga penangkal gitu, mantra. Waduh. Banyak ayat-ayat seperti itu. Mantra itu juga bagus. Mantra. Jadi itu yang untuk sebagai mantra itu artinya bukan Arab, tapi bahasa daerah. Bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Madura, bisa bahasa Jawa. Bahasanya masing-masing ya. Biasanya ditutup dengan la ilaha illallah. Itu berarti mantra itu sudah diseleksi sampai Sunan Kali Jogo. Diseleksi atau tambahan itu. Ya. Oke. Jadi seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Yai atas ilmunya, atas penuturan dan ucangannya. Alhamdulillah baik semuanya sudah gamblang sekali penjelasan dari Pak Yai Agus Maulana ini. Apa dari awal sampai akhir penjelasannya begitu jelas, begitu gamblang. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat ya untuk kita semuanya, dan untuk kedepannya kita bisa pergunakan. Dan untuk tadi jangan sampai lupa bahwa kita harus sering beribadah, jadi sholatnya harus rajin, zikirnya rajin, supaya terhindar dari hal-hal pengaruh daripada setan dan apa itu yang tadi yang suka mengganggu tadi, dari jin yang suka mengganggu. Oke, sedulur semuanya, karena waktunya sudah agak larut malam, jadi kita sudahi sampai di sini. Kita ketemu lagi di penelusuran berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, diberi rezeki yang luar biasa, rezeki yang banyak. Dan jangan lupa untuk selalu menombol like, komen, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis.
Oke dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.